Pancasila, mengisi pembangunan industri Indonesia, kesejahteraan bersama. Mari kita ciptakan ketenangan bekerja serta semangat berusaha. Dengan hubungan industrial Pancasila, bersama membangun negara. Wahai para pengusaha Indonesia, tingkatkan produktivitas kerja. Talk show diskusi publik usung tema pengangguran di Kabupaten Sukabumi mau dibawa kemana? Berlokasi di Aula Hotel Augusta, Jalan Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Diskusi publik yang disponsori oleh DPK Apindo Kabupaten Sukabumi dan BPJS Ketenagakerjaan mengundang Kesbangpol, Kapolsek Cibadak, seluruh pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi, mahasiswa, aktivis, pemilik LPK, dan media. Adapun moderator dalam talk show David dengan 5 narasumber. Pertama, Sudarno selaku Ketua Apindo, Oki Ketua BPJS Ketenagakerjaan, Suhendar perwakilan dari Disnaker Trans, Sekretaris dari Dinsos, Ketua HMI Kabupaten Sukabumi. Acara talk show berjalan cukup seru dan panas ketika membahas terkait pungli yang terjadi di kalangan oknum ormas dan sebagainya. Isu ini sudah pernah dibahas 5 tahun yang lalu, namun hanya jawaban normatif tanpa ada eksekusi di lapangan hingga saat ini. Solusi mengatasi pungli, tindak tegas oknum yang terlibat. Recruitment lewat online itu tidak efisien, website tidak memberikan fungsi karena setelah diterima pun ada oknum yang tetap meminta pungli, apalagi untuk pekerjaan setingkat operator pabrik. Nurlaila, Palapa TV mengabarkan. Kita ciptakan ketenangan bekerja serta semangat berusaha. Dengan hubungan industrial Pancasila, bersama membangun negara. Wahai para pengusaha Indonesia, tingkatkan produktivitas kerja. Semoga Tuhan meridhoi langkah kami berbakti pada nusa bangsa. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mungkin diskusi saja dengan saya. Tetapi kami tetap setelah BPHK pun kalau BPJS Ketenagakerjaan menjadi pekerja mandiri yang 2 kali lipat dari pekerja formal, apalagi sekarang juga ada pekerja-pekerja youtuber yang lain, itu juga tidak lebih, cuma memang kami wajib. Tapi hari ini saya terima kasih pekerja di data kami juga banyak sekali laporan, teman hanya Sukabumi. Kalau dari jumlah, tadi saya koreksi ngobrol di luar,
sudah sedikit juga 242 yang sudah mengajukan program jaminan kehilangan pekerjaan karena pemberhentian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Lowongan kerja, dan ini sudah banyak testimoninya. 5-4 tahun yang lalu dia sebagai peserta, ya 5 tahun yang akan datang ya, malah dia sudah jadi pengusaha. Ada yang jadi pengusaha kue, ada bengkel, ada juga AC dan seterusnya. Jadi PLK ini banyak juga memberikan kesempatan lapangan kerja. Itu baru satu bidang. Ya. Bidang yang lainnya kita ada transmigrasi. Kebetulan di pemerintahan sekarang transmigrasi. Jadi kementerian itu juga solusinya. Karena di kita ini di samping Sukabumi ini data terakhir itu juga ini pencerahan menurut Badan Geospasial Indonesia bahwa Kabupaten Sukabumi ini bukan nomor 2 terluas di Purwokerto Jawa dan Bali itu, nomor 1, bahkan nomor 2-nya adalah Kabupaten Cianjur, baru Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini harus clear nih ya, karena ini menurut Permendagri yang dikeluarkan terakhir tahun 2022. Jadi begitu luasnya Kabupaten Sukabumi ini. Kembali lagi saya dari transmigrasi ini. Memang pola transmigrasi ini Pak, kita mengikuti agenda yang ada di pusat. Jadi berapa kuotanya? Tapi peminatnya banyak. Dan sudah yang banyak juga yang sudah berhasil. Terakhir kita ke Sulawesi Barat, ya. Nah, ini peminatnya cukup banyak, tapi yang bisa diperhatikan sangat terbatas. Kalau alumni dari universitas mendingan jadi sarjana nih kan. Kemudian momen ini memang akan kami jadikan sebagai tempat menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sukabumi dan para stakeholder pengambil kebijakan di Kabupaten Sukabumi bahwa pengusaha ini meskipun kena badai COVID dan resesi ekonomi global tetap ingin berupaya berusaha semaksimal mungkin supaya perusahaannya eksis di Kabupaten Sukabumi. Itu yang pertama tekad kita. Yang kedua, pengusaha itu tidak anti kesejahteraan pekerja. Pengusaha itu tidak anti upah naik, tetapi sesuai dengan kemampuannya di dalam proses untuk memenuhi kebutuhan itu, dan juga berdasarkan regulasi atau ketentuan hukum secara resminya yang untuk dilaksanakan. Kemudian perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di Kabupaten Sukabumi itu yang penyerap tenaga kerja terbesarnya itu adalah sektor industri padat karya, garment, sepatu, tas, ya, toys, ya, mainan anak-anak, kemudian elektronik. Persoalannya di sektor industri padat karya yang jumlah tenaga kerjanya banyak, Pak, tolong halaman berikutnya. Jadi kalau total operational cost itu 100%, labor cost-nya itu 80% di industri padat karya. Maka dengan kenaikan upah sedikit itu kalinya adalah 1.000 orang. Kasih panadol dong gitu. Apakah seperti itu gitu kondisinya? Apakah memang yang ada saat ini sehat? Atau yang ada saat ini pun sekarang sebenarnya sedang memerlukan memerlukan satu solusi dari pemangku kebijakan nih. Kalau kita berbicara kan jangan sampai ada kebijakan yang merugikan gitu ya. Apakah seperti itu atau memang yang ada sehat nih gitu? Atau yang ada pun sebenarnya sedang kasarnya kalau tidak mau bilang lagi angkat tangan gitu, udah selesaikan nih airnya gitu, sebentar lagi tenggelam nih gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan. Yang kita harapkan ya tegak lurus lah, kalau memang ada aturannya yang sudah ada, jangan aja aturannya, jangan menyimpang kalau kebijakannya. Dan satu lagi Pak Moderator, bahwa sekarang ini yang lagi tren adalah dengan adanya undang-undang cipta kerja ini proses perizinan berubah Bapak Ibu. Yang tadinya di pemerintah kabupaten, provinsi ditarik ke kementerian. Itu susahnya minta ampun karena melibatkan. Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Moderator, juga Pak Ketua Pindo, terima kasih ada Pak Sekdes, BPJS dan juga Dinas Sosial. Hari ini mungkin skill yang seperti apa yang diperlukan, karena berbicara hari ini kompetensi daripada mahasiswa itu berbeda-beda, itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Tapi yang jadi perhatian hari ini justru seperti tadi disinggung oleh Pak Ketua Pindo itu, apakah perlu ada khusus untuk bikin perhimpunan pengangguran semacam kayak gitu. Bagi saya hari ini karena kebetulan saya pun masih jadi pengurus aktif, hari ini masih jadi ketua aktif di HMI. Itu hasil daripada advokasi dan laporan-laporan di lapangan juga hari ini. Dengan hari ini sebetulnya temanya JS, Disnaker dan juga Apindo. Justru hari ini menyikapi bonus demografi hari ini banyaknya pemuda-pemuda, terusus hari ini kan sebagian kecil begitu pemuda SMA yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Justru sebetulnya banyak pengangguran itu yang pasca selesai sekolah SMA dan SMK. Itu yang jadi perhatian khusus bagi kita. Ketika emang hari ini secara data dari tahun 2020 tadi yang disampaikan oleh BPJS, bukannya meningkat angka tenaga kerja gitu, justru malah menurun gitu kan. Itu yang jadi perhatian khusus bagi kita, apalagi hari ini setiap tahunnya lulusan sekolah itu semakin bertambah. Kalau misalkan ada pengurangan, otomatis jadi 2 kali lipat. Kira-kira seperti itu kan pengangguran di Kabupaten Sukabumi. Nah justru hari ini harus ada solusi dan jadi solusi. Ketika emang banyaknya pengangguran, solusinya apa? Solusinya ya harus banyak lapangan pekerjaan hari ini yang diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, terus dalam hal ini di leading sektor bidang ketenagakerjaan. Itu yang pertama, karena seperti tadi saya baca ada Perda Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2023. Itu kan menyebutkan ada perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Kadang-kadang harus bayar juga gitu. Itu meskipun pembuktiannya itu agak sulit juga gitu. Tahu sebenarnya ke HMI dikasih secara langsung itu agak sulit juga gitu. Susah. Mau cari uang sama nih dengan api. Yang dibutuhkan tenaga kerja yang dibutuhkan hari ini oleh perusahaan itu dan perusahaan. Hari ini kan Kabupaten Sukabumi punya BL tidak bisa disinkron. Hari ini perusahaan membutuhkan tenaga kerja di bidang apa? Itu kan bisa dilatih atau Pemerintah nih, apakah betul di dinas sosial akhirnya banyak menangani keluarga yang mungkin tadinya ada di keluarga sejahtera turun menjadi keluarga prasejahtera gitu. Silakan Pak Sekdes, paparannya Pak Sekdes. Ya, baik. Kami dari Dinas Sosial. Sebenarnya Pak Ketua Pindo ada nih. Saya jadi narasumber ya. Tapi alhamdulillah juga ada kesempatan saya untuk sharing ya. Sebelum saya jawab, saya ingin menginformasikan data, karena Dinas Sosial identik ya kalau data dan kemiskinan ya. Ini Pak Sekretaris Disnaker nih tadi angka pengangguran itu kurang lebih 7%. 7,32 secara BPS 2023. Ya, itu hampir sama dengan angka kemiskinan. Iya, hampir sama. Akan tetapi, nih jadi bahan diskusi publik juga nih. Ketika saya masuk di Dinsos, saya lihat data 433 jiwa. Saya tanya, saya ini basicnya bukan sosial Pak, saya itu dinas kesehatan, basic kesehatan. Saya baru bulan Maret kemarin ke dinas sosial. Sehingga saya tanya, DTKS itu isinya apa sih? Isinya itu masyarakat miskin dan rentan miskin. Artinya apa? Ketika BPS mengeluarkan rilis 7, sekian persen ya untuk data kemiskinan, tetapi kenyataannya data terpadu kesejahteraan sosial (TKS) itu 1.800.000 lebih luar biasa. Artinya apa? Ini yang kita diskusikan hari ini. 1,8 dari berapa nih Pak? 1,8 juta Dari 2,8 juta jiwa. Sekarang sampai hari ini 2,8 ya penduduk kita ini. Jadi itu termasuk miskin dan rentan miskin. Ya, miskin dan rentan miskin. Nah itu dulu ya. Jadi di dinas sosial seperti itu. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi, betul sekali Pak. Setiap harinya
kami melayani permintaan rekomendasi untuk didaftarkan menjadi PBI APBD ya dalam hal ini atau KIS seperti itu jumlahnya itu sudah, kalau menurut saya sekarang itu kita sudah 1,5 juta yang di cover oleh pemerintah PBI, baik dari pemerintah pusat ya, baik itu perusahaan ya maupun provinsi dan kabupaten. Ini tepatnya PBI ini ya dari pusat 1.062.973 jiwa. Kemudian PBI itu APBD 1 dan 2 ya, yaitu jumlahnya 427.186 jiwa sampai hari ini. Artinya ya ini hampir 1 juta jiwa. Sementara denominator atau pembaginya penduduk kita 2,8 juta. Artinya sudah lebih dari setengahnya masyarakat Kabupaten Sukabumi sudah dibiayai jaminan kesehatannya oleh pemerintah. 2/3 Pak. Iya. 1,5. Logikanya, logika berarti Pak. Harusnya Kenyataannya sampai setiap hari dalam data dinamis nih terus ke kita ini permintaan rekomendasi terus. Nah kemudian kita korelasikan dengan sekarang kalau bicara mengenai pengangguran kemudian tadi ya angkatan dan yang lainnya tadi sudah banyak dipaparkan, tapi saya ingin menyoroti tadi dalam konteks kesejahteraan atau data-data yang ada di kami ini seperti relevansinya. Kemudian Pak Ketua Apindo, selain saya sebagai sekretaris dinas sosial, saya pun sebagai ketua organisasi profesi kesehatan Pak dalam hal ini PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Saya ingin sedikit sharing aja. Mungkin ya, karena saya tidak so tahu lah untuk solusi bagaimana sih angka pengangguran ini untuk bisa menurun seperti itu. Mungkin kita intervensinya itu dari dulu juga Pak. Artinya dari yang memproduksi angkatan kerja atau orang-orang seperti tenaga kesehatan yang saya tahu bidan dan perawat misalkan ya. Bidan dan perawat ini karena saya lama dinas kesehatan sudah tidak lagi dibutuhkan Pak di puskesmas apalagi di rumah sakit. Sudah overload. Itu bisa rebahan di rumah ya. Apabila ada kendala silakan datang kantor dan kami akan dengan senang hati membantunya. aplikasinya lewat website ya? Iya. Alamatnya apa nih Pak? Saya Oh. tadi mungkin dari rekan-rekan media bisa mencatat nih. Nanti saya sampaikan di diskusi. Disampaikan ya. Oke, siap. Itu. Kemudian kaitan dengan tenaga kerja. Data terakhir pencari kerja kita sampai September 2024 itu sekitar 24.000. Nanti saya punya tayangannya ya. Berarti ini pengangguran yang pengen cari kerja ya. 24.000. Sementara yang sudah tertangani sekarang naik. Waktu saya diskusi kemarin di sana masih 2.400, 2.700, sekarang sudah 3.000 ya. Tepatnya nanti saya lihat ya berapa. Tapi tidak ada kenaikan. Tapi kalau ekspektasinya masih jauh, karena yang membutuhkan 20.000, sementara yang sudah ditangani baru 3.000. Polres untuk mewakili beliau. Menanggapi apa yang disampaikan tadi, narasumber sudah begitu bagus Pak, dengan data-datanya apa yang disampaikan dari BPJS, Disnakertra, Apindo, Insos dan dari HMI ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini buntutnya pasti ke Kamtibmas gitu ya. Pasti Kasus kali gitu ya. Secara kebetulan saya sebagai Kapolsek Cibadak ini baru 2 bulan, belum ada laporan yang disampaikan seperti itu kepada saya. Cuma mungkin menginjak kepada tadi yang disampaikan sahabat pungli, sedikit saya gambaran bahwa sahabat pungli ini ada tingkatannya di kabupaten. Jawabnya itu juga, Pak Polisi jawab umpan sambil mancing.
jalan saja. Kalau seperti itu, ya, jadi nggak usah ada pemisahan lagi. Perdakan, legalkan. Tinggal angkanya berapa masuk kerja di mungkin seperti itu. Kalau Pak Kapolsek menyebutkan mancing pakai pangkat, pakai umpan, udah ada legalkan. Gak akan ada Pak yang namanya masyarakat jentrek melaporkan bahwa si A lebih dibunuh balik Pak. Nah ini saya menyesalkan sifat intelijen kepolisian, kemudian Bapak sebagai inspektur ada pengawasan, hanya itu juga jawabannya. Tidak perlu lagi Bapak. Saya 15.000 orang masuk di Padang sejak beliau jadi kepala apa, sekarang sudah jadi Apindo. Saya selalu kerja sama. Sebelah saya, di kamar saya. Ini saya dari diri ngomongnya Pak. Gemetar karena jawaban apapun hanya ini normatifnya. Saya diskusi dengan bupati, jeblek. Dengan calon bupati, jeblek. Gitu. Kalau lihat dulu mau dibawa kemana, pakai aturan yang bagus Pak. Bikin hukum mati aja yang boleh. Selesai. Kalau jawabannya itu juga. Coba Pak, ini Pak. Apindo disanter, kepolisian gabung jadi satu. Pakai apa ini Pak? Satu lagi, mau ketemu. Kalau nggak dibakar begini kan dia terus nanti ya. Itu. Biar semangat Pak. Ini nanti Pak Apindo ada 2 kali Pak. Untuk ada waktu. Calon bupati dua-duanya undang. Bikin kontrak politik dengan kita. Mau di kemana pengangguran ini? Ya saya setuju. Karena dari sekarang kita pelaksana. Ya, jadi kira-kira saya menyoroti bikin aturan Pak yang mau tenaga kerja di Sukabumi harus orang Sukabumi dulu. Bayangkan 24.000 pengangguran Bapak biar. Sementara kalau Bapak pergi Cianjur, macet itu dari mana Pak? Kalau kita pagi-pagi dari Cianjur atau dari Sukabumi tenaga kerjanya? Banyak dari Cianjur Pak. Orang mana itu orang Sukabumi kan? Tempat kerja di Sukabumi, karyawan dari Cianjur. Coba bikin aturan Pak. Orang Sukabumi dulu dong yang bekerja. Jadi 24.000 teratasi. Cek dong hanya 3.000 dari 24.000. Ya, Bapak cek Pak. Bikin Pak. Terima kasih. Berapa bisa saja. Jadi mohon ketegasannya kepada APH dan pemerintah daerah kebijakan otonom. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu, sekarang saatnya untuk membuka Mademi Kepala UPTD Balai Latihan Kerja di Semangat Trans Kabupaten Sukabumi. Mahasiswa dari Apindo, dari kalau Bapak BPJS kita sering ketemu ya Pak, beliau sering bersilaturahmi pula dengan Balai Latihan Kerja yang Sampurasun. Terima kasih kesempatannya. Saya perkenalkan nama saya Jan Supian. Tadi Bu Nita sempat sebut saya sekretaris di FKPID. Jadi FKPID itu adalah forum komunikasi lembaga pelatihan kerja di industri. Saya juga kebetulan sekjen di Apindo. Jadi kita coba mengkolaborasi ya terkait dengan pengangguran ini. Jadi kalau kita melihat isu pengangguran, sebenarnya pengangguran itu bisa sebagai akibat dari banyak faktor. Tentunya kita dari para pengusaha berharap sebenarnya usaha kita sukses, berhasil, kemudian juga bisa menyerap tenaga kerja dari sekitar lingkungan dan bisa mensejahterakan karyawan, berkontribusi bagi pembangunan daerah. Itu tentunya harapan kita. Dari sisi lain, kita sebagai sisi pengusaha juga berharap sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sukabumi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian juga kita berharap lingkungan bisnis yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah lingkungan yang sangat kondusif bagi investasi yang sudah ada, mempertahankan pengusaha atau industri yang sudah ada, bahkan bisa mengundang tentunya investor baru sehingga kesempatan penerimaan tenaga kerja juga akan terus tumbuh, gitu ya. Itu tentunya. Nah dari sini memang peran kita adalah sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Jadi dari pengusaha tentunya juga kita sudah berusaha berperan 7 perusahaan yang sudah menjadi anggota FKPID, yang itu salah satu fungsinya adalah bekerja sama dengan BLK
agar ada link and match sehingga pelatihan itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Alhamdulillah kita juga sudah banyak alumni BLK yang sudah diserap ya oleh pengusaha. Ini salah satu ikhtiar kita dari pengusaha bersama dengan BLK. Di samping itu tentunya ada ranah tertentu yang memang porsinya asing sebenarnya ya. Bagaimana kita menciptakan Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten yang kondusif untuk investasi, mengundang investor baru. Sebagai contoh, beberapa isu misalnya saya kegiatan ini Pak. Bagaimana? Dalam rangka apa saat ini yang dilakukan Apindo ini Pak? Apindo menggelar diskusi publik tentang ketenaga kerjaan ini adalah sebagai bentuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga kepada pejabat pemerintah daerah bahwa yang pertama tingkat PHK atau pengurangan karyawan ini cukup tinggi di Kabupaten Sukabumi hingga tahun 2024 dan juga tingkat angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi sesuai data statistik juga masih sangat tinggi. Kemudian juga situasi kondisi sektor usaha dan industri di Kabupaten Sukabumi juga belum baik-baik saja. Jadi dua hal ini, kalau memang sektor usaha industri masih akan dijadikan sebagai solusi, sebagai upaya untuk penyerapan tenaga kerja, tentunya harus dijaga dan dilindungi supaya masyarakat semua tahu untuk keberlangsungannya. Itu tujuannya. Ya, ini kan melibatkan pemerintah daerah sendiri. Apakah memang Apindo sendiri memang menggerakkan atau mengingatkan kepada pemerintah daerah apa tentang kepeduliannya sendiri Pak terhadap pengangguran mau di Papua ini? Seperti apa itu? Jadi upaya dalam diskusi publik ketenagakerjaan ini memang sebagai bentuk upaya untuk memberikan masukan kepada pejabat pemerintah daerah yang hari ini sedang menjabat maupun yang akan datang, yang akan menjabat, supaya memperhatikan betul-betul bagaimana mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi dan juga menjaga keberlangsungan sektor usaha industri yang masih ada dan syukur-syukur bisa mendatangkan investasi baru di Kabupaten